Oke, ini anemianya. Prinsipnya ini ya tadi, kalau sesuatu yang berdarahnya pelan-pelan, dikit-dikit, pelan-pelan, dikit-dikit, lama-lama bisa bikin defisiensi Fe. Baik pencernaan, kanker, dan lain-lain lah. Tapi ada juga yang pasien-pasien yang anak-anak terutama ini. Atau orang-orang yang biasanya tinggal di daerah pegunungan ya, pegunungan dan tidak mengkonsumsi banyak sayur-sayuran. Nah, ini juga bisa bikin masalah Fe, tergantung baca soalnya nanti gimana. Atau enggak ya tadi habis operasi lah, bisa juga menyebabkan gastrektomi lah, atau dia memang pada kehamilan. Gejala umumnya jelas, ini nggak beda pada pemeriksaan, kelihatan slide-nya ya. Pada pemeriksaan umum fisiknya ya ada kolinokia, atrofi dari papil lidah, stomatitis. Terus, nah jika kalian lihat mikrositik mipositrek itu kalau misalnya MCV-nya di bawah 80, tadi kan 82 ya, 80 dengan MCH di bawah 31, kan 27 sampai 32. Kalau misalnya kalian 33 itu kan, kalau MCH kan 33 tadi saya bilang. Kalian lihat parameternya selalu. Cek besinya, cek TIBC-nya, cek satu lagi saturasi ferritinnya. Atau enggak lihat ferritin serumnya. Tergantung di center kalian bagaimana. Saya nggak yakin di daerah itu selalu ada, tapi kalau untuk pendidikan kalian harus tahu. Untuk lulus ini kalian harus tahu. Minimal dia memenuhi 2 dari per 3 kriteria di bawah ini. Nah, kalau misalnya pemecatan sumsum tulang itu kayaknya terlalu jauh lah hemosiderin. Nah, kalau misalnya kalian lihat cadangan besinya itu nggak ada, hemosiderin nggak ada, ya lebih menunjukkan bahwa ini kemungkinan besar defisiensi Fe. Terapinya dikasih ferrosulfat 3H200 selama 4 minggu. Tapi hati-hati, ferrosulfat ini rasanya nggak enak, bener-bener kayak makan koin logam. Saya pernah cobain dan rasanya betul-betul kayak koin logam. Kayak kalian makan uang receh yang 500 yang lama banget itu waktu zaman kalian masih SD. Itu tuh nggak enak banget dimakan. Jadi harus perhatikan. Tapi paling bagus dimakan saat perut kosong. Jadi biasanya ibunya muntah-muntah ini kalau dikasih beginian. Jadi hati-hati memberinya ya. Biasanya tetap setelah berikan dalam perut kosong, tapi nggak lama kemudian biasanya langsung disuruh makan gitu. Karena rasanya nggak enak banget. Nah, dari SADT-nya, prinsipnya adalah adanya sel pensil. Anisositosis dari poikilostosis kan dari bentuknya yang tidak sama, volumenya yang berbeda-beda, hipokrom dan mikrositer karena bentuknya kecil-kecil, itu pasti khas pada pasien dengan defisiensi Fe. Nah, ada juga yang namanya ini sekedar tahu aja, ada namanya sindrom Plummer-Vinson, atau juga Peterson-Kelly. Nah, ini ketika kamu ngelihat dia tuh anemia hipokromik, mikrositer, atrofil papil lidahnya, dan disfagia, iya, kamu langsung bilang ini adalah suatu anemia mikrositik hipokrom. Tapi, ini nama sindrom, saya sudah 10 tahun lebih lulus jadi dokter, hampir, enggak deh, belum. Baru 8 tahun saya jadi dokter, belum pernah nih saya ada yang membahas ini nih. Ini nice to know aja, paling ntar saya juga lupa lagi, karena ini nggak pernah ditanya juga waktu UPDI. Oke, lanjut lagi. Ini adalah deplesi iron, dibagi jadi yang ada erythropoiesis dan anemia defisiensi Fe. Prinsipnya kalau ada cadangan Fe-nya menurun, kalian hafalin menjadi 3 kriteria tingkatan. Tadi kan ada yang nanya, ada yang iron deplesi ya dok? Oh iya, kalau Fe-nya turun. Tapi kalau saturasi transfernya 15% pas-pasan, Fe-nya tapi turun. Tapi gimana dok kira-kira? Oh iya, berarti iron deficiency erythropoiesis. Kapan dibilang defisiensi besi? Fe-nya turun, transfernya turun, TIBC-nya naik. Gitu. Ini dihafalkan ya kriteria ini. Terapinya ada kadang-kadang soal menjebak dikaitkan dengan parasitologi. Contoh kasusnya adalah seorang anak kecil, 7 tahun, biasa tinggal dan bermain di rel kereta. Saya ingat sekali soal ini karena beberapa kali keluar, 2 kali keluar kalau tidak salah. Bermain di rel kereta. Nah, bermain di rel kereta ini agak rancu-rancu ya, maksudnya ngapain main di rel kereta? Dia anak, saya lupa kasusnya gimana ceritanya, pokoknya teori kasus ini ya, saya lupa. Pokoknya prinsipnya adalah dia suka main di daerah rel kereta, prinsipnya begitu. Tapi ternyata pas dia main di rel kereta itu, dia kena, dia anemi. Tapi gambaran dari hasil lab-nya itu adalah anemia defisiensi Fe. Tapi pada gambaran feses ditemukan trichiuris trichiura. Nah, ditanya, anemia apakah ini?
Waktu itu soalnya saya ingat banget, jawabannya adalah anemia defisiensi Fe. Nah, kok bisa ya? Itu kan dia tinggal deket rel kereta, kasarnya kan kalau mau dikata, itu kan banyak banget besinya. Coba deh. Kan banyak banget besinya di daerah itu kan, di rel kereta. Maksudnya ya kasarnya, kalau misalnya dia itu main-main nakal-nakal, nyeker-nyeker, nggak pakai sendal, oh iya bisa juga ya. Ternyata waktu itu waktu saya bingung, kenapa soalnya bisa begini ya? Kan nggak cocok ini teorinya. Oh, ternyata pas dicek, ternyata karena banyak orang suka buang air besar di rel kereta, terutama orang-orang miskin. Nah, di situ banyak sekali kotoran-kotoran cacing yang bisa masuk. Jadi dari situ jawabannya. Terapinya tadi sulfacerosus 3 ke 200 ya, lalu dilihat kalau dia terapinya itu cacing ya parasitologi, otomatis kita kasih entah pirantel palmoat kah, entah mau kasih melbendazol, albendazol, terserah. Kalau diberikan parenteral boleh nggak? Parenteral tuh boleh diberikan, tapi ini resikonya tinggi karena reaksi alerginya tinggi. Tapi ini nggak pernah keluar waktu di. Jadi prinsipnya kalau kalian nggak bisa lihat dia masuk, pasti dikasih ini. Contohnya nggak bisa masuk oral lah, karena kolitis lah, tunda diet lah, gastrektomi lah, masalah ini nggak pernah. Tapi nggak pernah kasih tahu dosisnya berapa pemberiannya. Dan saya sudah jadi PPDS 3 tahun, saya nggak pernah ngelihat ada yang memberikan transfusi ini di Indonesia. Jadi hampir pasti ini nggak akan keluar. Tapi saya nggak tahu di center lain ya. Di center saya nggak ada. Saya nggak pernah lihat ini. Jadi kalau mau dihafalkan boleh, tapi juga nggak pernah ditanya karena ini sebetulnya sudah jatuhnya ke penyakit dalam punya ranah ya, dan pediatrik lah. Tapi ini saya nggak pernah hafalkan. Tapi kalau kalian mau tahu boleh. Tapi nggak pernah keluar. Saya nggak pernah ditanya berapa kebutuhan besi pada preparat besi parenteral sehingga perlu berapa miligram gitu, enggak. Kalau ini dia tinggi protein hewan jelas ya, karena kita kan mau ngejar dia punya hem. Pada hewan juga punya kan, dia juga mau kejar kita punya cadangan Fe-nya, rantai-rantai globinnya. Transfusi darah jelas, vitamin C-nya dia ascorbic acid itu meningkatkan penyerapan zat besi. Diagnosis bandingnya kronis thalassemia dengan sideroblastik. Nah, ini nanti kalian hafalkan saja. Nanti kan ada masing-masing. Kalau ditanya apa bedanya antara defisiensi besi sama yang sideroblastik. Kalau besi itu terlalu spesifik lah. Paling gampang itu thalassemia. Gimana nih cara bedanya? Waduh, thalassemia sama sideroblastik ini sama-sama nih, besinya nggak jelas, TIBC-nya nggak jelas. Oh, nggak usah khawatir, karena yang perlu kalian cek itu adalah pemeriksaan lab-nya. Kalau misalnya thalassemia, pasti ada gambaran elektroforesisnya. Kalau misalnya sideroblastik, dia tidak akan bicara di situ, dia akan bicara mengenai sedian apus darah tepi. Tapi kalau dia tidak bicara sedian apus darah tepi, di soal itu dia hanya bicara elektroforesis, maka kalian langsung lari ke thalassemia. Nah, ini sebenarnya Kalau kayak sidik itu pasti ada hasil labnya ya dok. Kalau khas dari gejala klinisnya gitu gimana? kalau sideroblastik tidak khas karena sebetulnya sama kayak anemia-anemia lainnya. Dia nggak khas, tapi dia selalu pokoknya ketika kamu nanti ditanya soalnya bukan iron depletion, bukan iron deposit efisiensinya kurang, bukan karena penyakit kronis, thalassemia juga enggak. Soalnya nggak ngarah ke sana juga, dia udah usia dewasa, berarti kamu langsung larinya ke sini, gitu. Dia nggak ada spesifik khususnya, tapi kan harusnya diperiksa dengan ring sideroblastiknya harus kelihatan, Fe-nya. Ketika dilakukan sedian apus darah tepi baru kelihatan. Itu pun disarankan yang di sini hemosiderinnya ketika dilakukan pemeriksaan BMP, bone marrow puncture-nya. Tapi soal itu nggak sejahat itu kok. Tadi aku nggak lihat siapa yang nanya. Pokoknya dia nggak sejahat itu kok dok. Kalau misalnya dia lihat soalnya ada sedian apusnya dengan ada gambaran ring sideroblastiknya, itu sideroblastik lah. Jadi prinsipnya dokter hanya ngelihat besi, TIBC, dan ferritin serum itu kepada penyakit-penyakit yang memang dihafalkan itu adalah sesuatu yang begini, yang defisiensi besi dengan penyakit kronis. Tapi kalau dokter mau bicara mengenai talasemi, berarti harus dokter ingatkan adalah elektroforesisnya. Riwayat penyakit keluarganya, sama ada yang memiliki riwayat yang sama biasanya. Kalau dokter mau bicara sideroblastik, maka harusnya dokter harus ada setidaknya data BMP-nya. Karena kalau anemia khusus, lalu ditanyakan misalnya contoh anak usia 8 tahun,
besinya normal, TBC normal, ferritin serum meningkat misalnya. Ya terus, udah soalnya begitu doang. Kan nggak mungkin. Terus dokter mau jawabnya gimana? Nggak mungkin. Kalau soalnya begitu doang, nggak ada keterangan apa-apa, ya saya nggak bisa jawab juga. Saya juga bingung, ini soal apa? Ini anemia saya tahu, tapi anemia apa saya nggak tahu. Dan nggak mungkin di UKM PPD memberikan soal seperti itu, karena mereka sudah 10 tahun lebih ya sekarang kan bermain di soal-soal begini, jadi nggak mungkin lah mereka memberikan soal-soal seperti itu, dan nggak pernah ada soal yang seperti itu. Yang ada tuh antara ragu, apakah ini mau talasemi atau sideroblastik, tapi kata kuncinya adalah itu, keluarganya memiliki riwayat penyakit yang sama, oh ya, ini pasti talasemi. Ini tadi sudah dijelasin ya, pokoknya ini kelihatan, yang tadi saya sudah bilang, pokoknya kalau misalnya dia hipokrom mikrositer, tapi mungkin nggak MCV-nya normal, mungkin loh pada kasus-kasus ini. Mungkin saja MCV-nya, MCH-nya normal pada kasus-kasus ini. Tapi kalau pada kasus yang thalassemia, karena dia bolak-balik ditransfusi, makanya bisa hasilnya normal. Jadi nggak usah khawatir juga di situ. Makanya kita harus lihat baik-baik soalnya, dibaca baik-baik soalnya, kira-kira mau kemana. Karena tadi kalau dia baru ditransfusi, dok, lalu dokter cek itu kadar MCV, MCH-nya, itu kan kadar pasien yang baru ditransfusi. Itu kan normal. Oke, usia 35 tahun. B, C, dan D ya. Untuk yang B, nah langkah selanjutnya adalah kombinasi 3 obat, yaitu artinya apa? Sebenarnya dia sudah mengalami serangan, berarti udah pasti jawabannya tricuspid. Dalam 3 detik, ada berapa kali sih jantung itu berdetak? Ini adalah si segmen ST. AVF-nya ini gimana? Kalau dia AVF-nya R-nya lebih besar juga. Ada keluhan, misalnya efek sampingnya dia nggak kuat nahan, atau neurotransmitter yang si serotonin itu. Kecemasan penyakit itu, atau illness anxiety disorder, atau hipokondriasis. Otonom ya, termasuk di situ saraf yang mengendalikan, sama kayak yang buat medial, kebalikannya aja, kesadaran mood. Kalau misalkan matanya ini, kalau cekungnya sudah di bagian penyakit dalam.